Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Dunia Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bilangan bulat, di mana kita akan membahas latihan soal ya teman-teman. Nah, 1 sampai 4 ya, soal 1 sampai soal nomor 4 sudah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan bagi teman-teman 1 sampai 3 yang sudah saya bahas ya. Bagi teman-teman yang pengen tahu jawaban soal 1 sampai nomor 3, silahkan tonton video saya sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas soal nomor 4 sampai nomor 20 ya teman-teman. Nah, mari kita bahas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bahas. Kita ganti pulpen dulu. Oke, diketahui A bintang B. Nah, ini maksudnya apa sih? Apakah dikali, apakah dijumlah, dibagi? Nah, sebenarnya teman-teman nggak usah ambil pusing ini simbol apa, cukup besar kali teman-teman. Kita kecilkan dulu. Nah, cukup teman-teman perhatikan ini. Ini itu dia itu jadi satu kesatuan, sama dengan Q dibagi P ditambah 3R. Jika P sama dengan 3, Q sama dengan 15, dan ini tadi A sama ini B sama dengan 20, maka nilai R adalah, nah kita diminta untuk mencari nilai R. Oke, langsung saja kita ganti simbol-simbol ini dengan angka yang sudah diberikan. Jadi yang pertama ada A bintang B ini ya. Saya nyebutnya ini bintang lah ya. A bintang B itu sama dengan 20, kita tulis di sini 20 sama dengan Q dibagi P. Q tadi 15, berarti 15 dibagi dengan P-nya tadi 3. P itu 3 plus 3R. Nah, kita diminta untuk mencari nilai R ini. Nah, tinggal kita operasikan 15 bagi 3 itu 5 tambah 3R. Nah, ini 5 di sini, ini kan bernilai positif 5 ya. Kita pindah ke sini, itu dia nilainya berubah menjadi negatif. Kalau misalkan dipindah ruas, dia berubah nilainya menjadi negatif ya, negatif 5. Sebenarnya pindah ruas itu istilah yang salah ya teman-teman, cuman untuk memudahkan saja ya, kita pakai istilah pindah ruas. Oke, 20 dikurangi 5, karena 5 di sini sudah dipindah, maka tinggal 3R. 20 dikurangi 5 itu 15 sama dengan 3R. Nah, untuk mencari nilai R ini, ini kan perkalian 3 dikali R. Nah, kalau dipindah ruas sebelah kiri, maka dia berubah menjadi pembagian. Nah, kalau misalkan di sini ada pembagian, kita pindah ruas, maka berubah menjadi perkalian ya. 15 bagi 3 itu sama dengan 5. Jadi R itu nilainya 5. Jawabannya yang B. Oke, sekarang lanjut nomor 5. Seorang penyelam berada di kedalaman 5 meter dari permukaan laut. Jadi ini permukaan laut. Nah, dia itu berada di 5 meter di bawah sini ya. 5 meter. Kemudian seekor burung terbang berada 7 meter di atas permukaan laut. Jadi di sini ada burung ya, katakanlah ini burung. Nah, dia itu ada di ketinggian 7 meter. Nah, jarak penyelam dengan burung adalah, nah ini tinggal kita jumlahkan, 5 ditambah 7 sama dengan berapa? 12 meter. Oke. Mudah sekali kan teman-teman? Kita lanjut soal nomor 6. Nina memiliki pita sepanjang 6 meter. Nah, ini pita Nina 6 meter. Kemudian ibu memberi lagi 3 meter, berarti ditambah 3 meter, berarti panjangnya berapa sekarang? 9 meter. Nina membagi pita tersebut ya, pitanya ini akan dibagi kepada kedua adiknya dan untuk dirinya. Nah, adiknya 2 sama dirinya sendiri, berarti pita ini nanti dibagi menjadi 3 bagian. Panjang pita yang Nina dan kedua adiknya dapat adalah, berarti 9 dibagi 3. Kenapa 3? Karena dibagi 3 kan untuk Nina, untuk 2 adiknya ini. 9 bagi 3 itu sama dengan berapa teman-teman? 3. Jadi panjang pita yang Nina dan kedua adiknya dapat adalah 3 meter. Coba kita lihat opsi jawabannya apakah betul. 3 meter. Nah, ini opsi jawabannya ya. Bentar, saya hapus. Nah, jawaban yang betul itu tadi yang ini, yang B. Oke, 3 meter. Oke, saya hapus dulu ini coret-coretannya. Oke, kita lanjut bahas soal nomor 7. Nilai dari 9 kali 30 bagi 3 sama dengan, nah ini
karena perkalian dan pembagian itu dia itu sama kuat, maka kita bisa kerjakan dari sebelah kiri. Atau ya kita bisa mulai dari yang mudah dulu ini. 30 bagi 3 kan berapa? 10 kan ya. 9 kali 10 90. Jawabannya berarti yang D. Boleh juga teman-teman kerjakan dari sini. Jadi 9 dikali 30 hasilnya berapa dulu, setelah itu dibagi 3. Namun untuk memudahkan kita lihat ini yang paling mudah dulu. 30 bagi 3 kan 10. Nah 9 kali 10 itu 90. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Panjang kebun yang dimiliki ayah adalah 30 meter. Ini panjang kebun yang dimiliki ayah. Nah ayah akan menanami pohon pisang di sepanjang tanahnya dengan jarak antar pohon itu 1,5. Jadi pohon 1, pohon 2 ini jaraknya itu 1,5 meter. Banyaknya pohon pisang yang harus disediakan adalah, nah berapa sih? Nah ini bisa kita langsung bagi 30 dibagi 1,5. Cuman untuk memudahkan ya, kan jarak satu pohon ke pohon yang lain kan 1,5. Nah jarak misalkan 2 pohon berapa? 3 meter kan. Jadi dalam 3 meter ini ada berapa pohon ya? 1, 2, 3 ya. Ada 3 pohon kan. Nah dalam 3 meter ada ya ada 3 pohon. Terus ini ke sini juga tambah 1,5. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh gini teman-teman, dari sini ke sini kan 1, 2, 3 pohon, 4 pohon, 5 pohon kan. Nah kita bisa langsung bagi aja 30 dibagi dengan 1,5. Nah biar memudahkan ya, 1,5 ini kita ganti 15. Cuman karena di sini kita ganti 15, kita ganti sini 0 ya. 15 kali berapa yang hasilnya 300? 15 kali 2 30. Nah masih sisa 01 ini kan, ini kita naikkan ke atas sini 20. Jadi ada 20 pohon. Oke, kita hapus. Kita lanjut nomor 9. Bentuk paling sederhana dari 9/27 adalah, oke, jadi kita diminta untuk menyederhanakan pecahan ini ya. Kita sederhanakan 9/27. Apakah 9 bisa dibagi dengan 2? Nggak bisa. 27 juga sama, nggak bisa. Kalau 2 nggak bisa, kita naik sedikit 3. 9 dibagi 3 apakah bisa? Bisa. 27 dibagi dengan 3 apakah bisa? Bisa juga. 9 dibagi 3 itu ada 3. 27 dibagi 3 itu berapa teman-teman? 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9. 3/9. Nah ini juga bisa kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan 3, 1/3 nanti hasilnya ya. Atau ya 9/27 ini bisa langsung teman-teman bagi dengan 9. 9 bagi 9 1. 27 bagi dengan 9 itu hasilnya 3 ya. Nah 1/3 jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 10. Kita lanjut ke soal yang nomor 10. Nah, bentuk pecahan dari bagian lingkaran yang diarsir. Jadi ini ada lingkaran dibagi menjadi berapa sih ini teman-teman? Jadi lingkaran ini itu dia dibagi menjadi 1. Ups, kok besar sekali ya. Ya, kita hapus dulu ya teman-teman. Dia dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian ya. Nah, penyebutnya berarti 5. Kemudian yang diarsir ada berapa? Ada 4, berarti 4/5. Nah, di sini ini nggak ada jawabannya ya teman-teman. Ya, ini mungkin soal bonus ya. Jadi jawaban yang betul itu ini 4/5. Dan ini 4/5 itu udah nggak bisa disederhanakan lagi teman-teman ya. Ini udah bentuk paling sederhana. Oke, pecahan yang tidak senilai dengan 2/5 adalah, nah, senilai itu kayak gini. Misalkan 3/6 itu senilai dengan 6/12. Kenapa? Karena misalkan 3 ini kita kalikan 2 kan hasilnya 6. Kemudian 6 ini kita kalikan dengan 2 hasilnya juga sama, 12. Dan 3/6 ini juga setara dengan 1/2. Kenapa? Kalau misalkan 1 kita kalikan 3 hasilnya kan 3. Kemudian 2 kita kalikan 3 hasilnya kan 6. Nah ini setara semuanya ya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tapi setara. Nah kita diminta untuk
mencari pecahan yang tidak senilai, berarti tidak setara ya dengan 2/5. Kita lihat 4/10. Cara memecahnya gini, kita lihat apakah ini kita bisa sederhanakan menjadi bentuk seperti ini atau tidak. Kalau misalkan tidak, berarti dia tidak senilai. Kalau misalkan bisa, berarti dia senilai dengan 2/5. Kita coba yang pertama, opsi A. 4/10. 4 ini bisa kita bagi dengan 2, 10 juga bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5. Nah ini senilai ya, berarti jawabannya bukan yang A. Kemudian kita coba yang sini dulu, 6 dan 6/15 ini juga bisa kita bagi dengan 3. 6 dibagi 3 itu 2, 15 bagi 3 itu berapa? 5. Oke, 8 sama 20 ini juga bisa kita bagi dengan 4. Sama dengan ya, 8 bagi 4 itu 2, 20 bagi 4 itu 5, 2/5. Nah coba yang ini, nah ini nggak bisa kita sederhanakan teman-teman. Kenapa? Karena 4 bisa dibagi dengan 2, 15 tidak bisa dibagi dengan 2, 4 dibagi 3 nggak bisa, 15 dibagi 3 bisa. Nah nggak ada yang bisa membagi kedua bilangan ini ya, maka ini tidak senilai dengan 2/5 ya, berarti jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, bentuk pecahan biasa. Nah ini namanya pecahan campuran ya kalau misalnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini pecahan biasa. Oke, kita diminta merubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya gimana sih? Caranya ya, itu mudah sekali teman-teman. Caranya itu kita kalikan dulu 9 kali 24, hasilnya berapa. Setelah itu kita jumlahkan dengan 5. Oke, kita jumlahkan, kita kalikan dulu 24 dikali 9. 9 kali 4 itu 36, masih nyimpen 3 ya kan. 9 kali 2 itu 18, 18 tambah 3, 21, 216. Kemudian kita jumlahkan atau kita tambah dengan 5. Nah ya, 6 tambah 5 itu 11, simpan 1, 1 tambah 1, 2, 2 nya turun 2, jadi sama dengan 221/9. Nah langsung ketemu jawabannya teman-teman, yaitu yang C. Oke. Kemudian soal nomor 13, bentuk persen dari 5/8 adalah, nah bentuk persen itu kan per 100 ya. Nah 8 kali berapa yang hasilnya itu 100, berapa yuk. Nah kalau misalkan hasilnya koma-koma dikali dengan 1000 nggak apa-apa, dikali dengan berapa bilangan nanti hasilnya 1000 nggak apa-apa, baru kita sederhanakan, kita rubah menjadi 100. Kalau teman-teman hitung 8 supaya dia itu menjadi 100 atau 1000, itu dikali dengan 125, atau misalkan pengen 100 langsung itu bisa dikali dengan 12,5. Nah cuman kalau misalkan teman-teman nggak mau repot menghitung yang ada koma-komanya, teman-teman bisa langsung kalikan dengan 125. 8 dikali 125 itu nanti hasilnya 1000. Kemudian yang karena penyebutnya kita kalikan 125, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 125. Nah, 125 dikali dengan 5. 5 kali 5 25, 5 kali 2 10, tambah 2 12, simpan 1, 5 kali 1 5, tambah 1 6, 625. 625. Nah, karena persen itu per 100, maka nolnya di sini kita coret, di sini kita kasih koma. Jadi 62,5%. Jawabannya yang C. Oke, hasil dari 7/5 ditambah 2/7 adalah, nah kalau misalkan penjumlahan atau pengurangan pecahan, maka kita harus samakan penyebutnya dengan cara dikali. Jadi 5 dikali 7 yaitu 35. Kemudian yang atas ini kita kali silang kayak gini. Setelah itu baru kita jumlahkan. 7 kali 7 49 ditambah dengan 5 kali 2 itu 10, hasilnya 59/35. Jawabannya yang A. Oke, mudah kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Oke. Nah, ini ada pembagian, penjumlahan dan juga perkalian pada pecahan ya.
Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, ingat yang di dalam kurung ini harus kita kerjakan dulu. Dan ini kan ada bentuk desimal, ada bentuk pecahan biasa. Yang desimal ini nanti kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa dulu. Dan di sini kan ada pecahan campuran. Nah, kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Oke. Cara merubahnya kayak tadi, 3 kali 3 kan 9. 9 tambah 2 11, berarti 11 per 3. 11 per 3 dibagi dengan, ingat kalau misalkan pembagian pecahan maka tandanya itu berubah menjadi perkalian, dan di sini penyebut itu nanti berubah menjadi pembilang, di sini pembilang berubah menjadi penyebut. Jadi bentuknya berubah menjadi seperti ini ya. Tinggal kita kalikan, 11 kali 5 itu 55, 3 kali 3 itu 9. Nah, nanti kita akan jumlahkan dengan ini. Nah, 0,5 ini kan bisa kita tulis sebagai 5 per 10. 5 per 10 ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. 1 per 2. Berarti nanti 1 per 2 dikali 4 per 9. Nah, 1 kali 4 itu 4. 9 kali 2 itu 18. Oke, ini juga bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 itu 2. 18 bagi 2 itu 9. 2 per 9. Oke. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan atasnya. Kalau misalkan penyebutnya berbeda, nah kita harus samakan dulu. Berhubung di sini penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan. 55 tambah 2 itu 57 per 9. Oke. Nah, kok nggak ada? Nah, ingat di sini ini kan pecahan campuran ya, ini pecahan biasa, maka kita harus merubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Caranya ya, kita bagi 57, kita bagi dengan 9. 9 dikali dengan berapa yang hasilnya 57, atau misalkan tidak ada yang mendekati 57. Nah, kalau misalkan teman-teman hitung nanti 9 kali 6 itu hasilnya 54. 9 kali 6 ya, hasilnya nanti 54. 57 dikurangi 54 itu dia sisa 3. Nah, ini udah dapat. Berarti nanti ya, ini 57 per 9 itu sama aja kayak ini, tulis 6. Nah, di atasnya ini kita tulis yang ini, sisanya ini 3. Pernya ini ya, pernya itu nanti per 9. Kenapa per 9? Karena di sini tadi 9 ya. Nah, ini 3 per 9 ini bisa kita sederhanakan menjadi 3-nya kita bagi dengan 3, 9 kita bagi dengan 3. 3 dibagi dengan 3, 1. 9 bagi 3 itu 3. 6, 1 per 3. Berarti jawabannya yang B. Oke, cukup mudah kan teman-teman? Nah, kita lanjut yang ini. Bentuk per mil dari 12 per 200 adalah per mil ya. Ingat, per mil itu maksudnya per 1000. Jadi ini penyebutnya harus kita rubah menjadi 1000. Nah, 200 dikali berapa biar menjadi 1000? Dikali dengan, ya, dikali dengan 5. Hasilnya kan 1000 nanti. Nah, karena penyebutnya dikali dengan 5, maka pembilangnya harus kita kalikan 5. 15 kali 5 itu berapa? 60. Nah, 60 per 1000 atau 60 per mil. Nah, ini ya jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Oke ya, soal nomor 17. Pecahan biasa dari 0,46 adalah, nah kita tulis ini 46. Oh, pulpennya belum. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita tulis dulu 46 ini kita tulis. Nah, 46 ya, per. Nah, lihat dari koma ke akhir ini ada berapa? 1, 2. Berarti kita tulis 1 di sini, nolnya 2. 46 per 100. Nah, 46 per 100 ini bisa kita sederhanakan nggak? Bisa, kita bagi dengan 2. 46 dibagi 2 itu 23. 100 bagi 2 itu 50. 23 per 50. Jawabannya yang A. Ya, oke. Mudah kan teman-teman? Sampai sini connect ya, aman ya. Buat teman-teman nanti yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 18. Nah,
Oke, urutan pecahan berikut dari yang terbesar adalah, jadi kita dikasih 4 bentuk pecahan ya, ada ini pecahan campuran, desimal, pecahan biasa, bentuk persen. Nah kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan sama, di sini ada 3, 4/5, ini juga sama, 0,7 di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini juga ada. Jadi kita diminta untuk mengurutkan 4 pecahan ini manakah yang paling besar. Nah caranya kita sepakati dulu, mau kita rubah menjadi bentuk persen kah, atau pecahan biasa, atau desimal ya, kita sepakati dulu. Kalau saya lebih mudah pakai bentuk yang desimal, menurut saya itu lebih mudah ya. Coba kita rubah dulu, bukan desimal, maaf, menjadi pecahan biasa kayak ini ya. Nah menurut saya itu lebih mudah. Oke, nah langsung saja di sini, ini kan ada 4 pecahan ya, kita rubah menjadi pecahan biasa semua. 5 dikali 3 itu 15, tambah 4 itu 19/5. Oke, ini yang pertama, oke. Biar gak bingung. Kemudian yang kedua, ini 0,7. 0,7 itu sama aja kayak 7/10 teman-teman. Di sini 7, tulis 7 per, nah ini di belakang koma ini kan satu angka, nah berarti nolnya 1/10. Oke, kemudian ini udah ya berarti. Kemudian setelah itu setengah, nah ini nggak usah kita ubah karena dia udah menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian 30/10, 30%, maaf, 30%, ini bisa kita sederhanakan, kita coret nolnya, jadi 3/10. Oke, 3/10. Nah kita diminta menentukan manakah yang paling besar. Apakah bisa langsung kita tentukan? Nggak bisa teman-teman, kita harus samakan dulu penyebutnya. Oke, kita samakan di sini ya, kita samakan penyebutnya menjadi 10 semua. Kenapa? Karena KPK dari 5, 10, 2, dan 10 kan ini akan 10 ya. Oke, 5 kali berapa biar dia menjadi 10? Kali 2, berarti pembilangnya kita kali 2. 19 kali 2 itu nanti hasilnya berapa? Ayo teman-teman, 36. Kemudian 7 ini kan sudah per 10, berarti nggak usah kita ubah, kita tulis saja langsung 7. 1/2, nah 2 dikali berapa supaya jadi 10? Dikali 5, berarti atasnya juga dikali 5, berarti di sini 5. 1 kali 5 kan 5. Kemudian 3/10, nah ini karena udah per 10 maka nggak usah kita kalikan atau kita rubah ya, kita tulis saja 3. Nah kalau misalkan penyebutnya udah sama, tinggal kita urutkan saja. Yang paling besar berarti kan yang ini. Nah ini udah urut ternyata teman-teman. Yang paling besar tadi kan 19/5, berarti yang ini 3, 4/5 di antara kedua opsi ini. Kalau nggak yang A, yang B nih, berarti ini. Oke, setelah itu kita lihat urutan kedua itu 7 itu berarti 0,7. Oh berarti ini tadi kan 0,7. Oke, saya hapus dulu biar kelihatan jelas ya. Oke, nah urutan pertama tadi kan yang paling besar kan ini 36 itu berasal dari mana? Dari ini tadi 19/5. 19/5 ya tadi kan ini 3, 4/5 ya, berarti ini udah paling besar, betul. Nah kemudian ya urutan kedua 7 kan dari ini tadi 0,7. nah berarti urutan kedua ini. Nah tanpa teman-teman panjang lebar ngecek semua, nah ini udah ketahuan karena di sini kan 1,2 sedangkan di sini 0,7. Nah yang betul itu yang ini, yang 7, yang 0,7 yang paling besar. Nah berarti jawaban yang paling benar itu yang A. Oke, kemudian kita lihat ini nomor 19. Nah P love key P love key sama dengan A dibagi min A ditambah min B. Jika A sama dengan 2/3, B sama dengan 4/9, maka nilai dari P love key adalah, nah teman-teman gak usah bingung, tinggal kita masukkan saja. Di sini udah dikasih tahu kalau misalkan A itu 2/3, berarti tinggal kita ganti saja setiap ada A dengan 2/3. Nah kalau misalkan B ini juga sudah dikasih tahu itu 4/7, berarti kalau misalkan di sini ada B tinggal kita ganti saja menjadi 4/7. Oke, tulis dulu sama dengan A ini tadi 2/3 dibagi dengan ya. Nah ingat ada kurung, kita selesaikan dulu. Min A berarti min 2/3 ditambah dengan
min B, berarti min 4/7. Oke. Nah, apakah di sini ada yang bisa kita sederhanakan? Nggak ada ya teman-teman, nggak ada yang bisa kita sederhanakan, maka kita langsung kerjakan ini. Nah, ini kan penyebutnya 3, di sini penyebutnya 7, maka harus kita samakan dulu penyebutnya kalau dia penjumlahan. Oke, sama dengan 2/3 dibagi dengan, nah 7 kita kalikan dengan 3 itu 21. Oke. Nah, 7 ini berarti ini kita kalikan 7, ini kalikan 7, ini kita kalikan 3. 7 dikali negatif 2 sama dengan negatif 14, ditambah dengan 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Nah, sama dengan 2/3 dibagi dengan negatif 14 ditambah negatif 12. Berapa teman-teman? Ingat, kalau ada negatif ditambah dengan negatif itu hasilnya negatif ya. 14 kita tambah dengan 12 itu hasilnya nanti 26/21. Nah, hasilnya negatif 26/21. Apakah bisa kita sederhanakan? Kita bagi 2, ini bisa, ini enggak bisa. Bagi dengan 3, yang ini bisa, yang ini kalau misalkan kita bagi dengan 3 itu nggak bisa teman-teman. 26 dibagi 3 itu nggak bisa. Oke, berarti ini sudah bentuk sederhana, tinggal kita operasikan. Nah, ingat, ini kalau pembagian maka kita rubah tandanya menjadi perkalian. Berarti kita tulis 2/3 dikali, nah karena tandanya berubah menjadi perkalian maka yang penyebut berubah menjadi pembilang 21. Nah, yang pembilang ini menjadi penyebut negatif 26. Terus ini negatif 26. Oke. Nah, ini yang ini kita bisa ini kita bisa sederhanakan karena ini perkalian ya. Ini kita bisa kita sederhanakan dengan ini. 3 dibagi 3 itu 1, 27 dibagi 3 itu nanti hasilnya 7. Nah, tinggal kita kalikan. 2 kali 7, 7/26. Oke. Negatif 7/26. Oh, nggak ada opsi jawabannya di sini, teman-teman. Coba misalkan kita operasikan manual tanpa ini tadi ya, tanpa kita coret. 2 dikali negatif 21 itu nanti hasilnya 42. Negatif 42/3 kali 26. Oke, 26 dikali dengan 3. 6 kali 3 itu 18. 3 kali 2 6 tambah 1 7, 78. Nah, ini bisa kita bagi ya teman-teman, kita bagi dengan 2 bisa. Supaya bisa langsung banyak kita bagi dengan 6. 42 bagi 6. Nah, 6 kali 7 itu kan 42 sama dengan 7, negatif ya tadi ya. Terus 78 kalau kita bagi 6, 78 kita bagi dengan 6. 6 kali 1 6, 7 dikurangi 6 1, 8-nya turun. 6 kali berapa yang 18? 13. Oh, oke, 13. Oke, ya. Jadi di sini ya, maaf ya teman-teman, saya lupa ini bisa kita coret juga. Ini coret. 2 dibagi 2 1, 26 dibagi 2 13. Nah, hasilnya nanti sama, negatif 7/13. Negatif 7/13 jawabannya berarti yang B. Oke, maaf ya teman-teman, yang ini tadi saya lupa nyoret juga ya. Jadi misalkan ada bentuk pecahan kayak gini, 2/7 dikali 14/8. Nah, ini kita bisa coret silang kayak gini ya. Coretnya itu maksudnya dibagi ya teman-teman ya, harus ada bilangan yang bisa membagi dua bilangan ini ya. 7 dibagi 7 bisa, 14 dibagi 7 bisa, ini hasilnya 1 nanti. 14 bagi 7 itu 2. 2 sama 8 ini juga bisa kita coret-coret. 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 4. Nah, tinggal kita kalikan. 1 kali 2 2, 1 kali 4 4, 2/4. Oke, mudah sekali bukan teman-teman? Oke.
Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 20. Soal nomor 20. Sampai sini masih connect, masih aman ya teman-teman. Nah, ini soal yang nomor 20. Oke, langsung saja kita bahas. Ibu membeli 1/3 kilogram telur, 2/3 kilogram minyak goreng, dan 3/4 kilogram gula. Berat belanjaan ibu seluruhnya adalah, berarti kita diminta untuk menjumlahkan ini semua teman-teman. Nah, ini kita bisa rubah dulu ke bentuk pecahan biasa, atau lihat teman-teman, ini sama ini itu kan penyebutnya sudah sama ya. Kalau misalkan penyebutnya udah sama, maka yang ini kalau penjumlahnya ini bisa kita kalikan dengan ini. 3 kali 2 itu 6. Nah, ini kita jumlahkan, 1 sama 2 kita jumlahkan, 1 tambah 2 itu 3. 3/3 ya, ini penyebutnya 3. Nah, 3/3 ini kan bisa kita bagi dengan 3, atau langsung kita bagi 3 bagi 3 kan 1. 6 kali 1 itu hasilnya 6. 6. Nah, 6 ini kan sama aja kayak 6/1 ya. Kita jumlahkan dengan 3/4. Nah, maka kalau misalkan penjumlahan kayak gini, maka kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan menjadi 4. Ini karena penyebutnya udah 4, maka tinggal kita tulis ulang. Nah, ini 1 kali berapa yang hasilnya 4? 1 kali 4. Yang atas ini juga kita kalikan 4 ya. 6 kali 4 itu nanti hasilnya 24. Sama dengan 24 tambah 3, 27/4. 27/4 kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya kita bagi 27 dibagi dengan 4. Nah, nanti penyebutnya masih sama, 4. Nah, 4 dikali berapa yang mendekati 27? 4 dikali 6, hasilnya 24. 7 dikurangi 4 itu masih sisa 3. 2 dikurangi 2, 0 habis ya. Nah, ini lihat di sini, ini kan 6 hasilnya, kita tulis di sini. Terus sisa 3, sisa 3-nya kita taruh atas sini ya. Jadi jawabannya 6 3/4, yaitu yang A. Oke teman-teman, sampai sini saja dulu video pembahasannya. Mungkin di next video saya akan bahas lagi soal-soal yang masih ada di sini ya. Kita bisa mantapkan lagi pemahaman kita tentang pecahan dan seputar bilangan bulat, desimal, dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like dan subscribe, dan see you on the next video. Bye bye.